Selamat pagi. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur sekali bisa ikut bergulir dengan bumi yang mengelilingi matahari. Berapa hari bumi mengelilingi matahari? 365 hari. Ya, tahun baru itu artinya adalah bumi kelilingin matahari udah selesai. Satu putaran. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersyukur sekali kita bisa masuk 2025 dan bergulirnya kita di dalam dimensi waktu adalah salah satu misteri kehidupan yang gak selalu bisa dijelaskan. Karena waktu ibarat perahu yang bawa kita berlayar tapi gak pernah bisa pulang. Ya. Nah Bapak Ibu saya yang terkasih, misteri waktu yang saya maksud itu seringkali bisa dialami kurang lebih seperti ini. Saya tidak pernah bisa paham mengapa almarhum papa saya meninggal dunia karena ditabrak motor yang dinaiki sama anak remaja, gak punya SIM, gak pakai helm di jalan Kepu Timur Jakarta Pusat. Waktu itu papa baru 59 tahun. Masih muda atau udah tua? Masih muda ya. Kalau kalender Chinese 60 ya. Nah Bapak Ibu saya yang terkasih, papa saya yang sempat koma 4 hari. Nah yang saya lebih tidak mengerti adalah waktu almarhum papa koma 4 hari di rumah sakit Husada, saya itu mengalami kebingungan, keresahan. Karena papa gak pernah bilang kalau dia mau percaya Yesus Kristus. Jadi saya nggak tahu dia itu benar-benar mau percaya Yesus apa enggak. Dia sudah pernah dengar Injil ya, karena saya mengabarkan Injil kepada papa, ngobrol, diskusi. Bahkan saya pernah ajak teman-teman Singapore Bible College untuk ngobrol sama papa saya. Dan papa waktu dia sakit, dia sempat dengerin radio bahasa Mandarin dari Taiwan, dari Hong Kong mengenai khotbah orang-orang Kristen. Udah gitu dia bandingin sama agama Budanya. Nah Bapak Ibu saya terkasih, waktu itu saya sangat resah sekali karena kan saya harus nginep di rumah sakit Husada. Nah ada satu kali saya cuma pernah lihat papa datang ke gereja satu kali seumur hidup saya ya. Nah waktu beliau masih muda saya nggak tahu. Jadi selama saya hidup sampai waktu itu cuma satu kali lihat papa datang ke gereja karena pas berkunjung ke Singapura karena kami pengen ajak papa mama jalan-jalan ke Tiongkok. Nah Bapak Ibu saya terkasih, jadi resah sekali di tengah-tengah 4 hari kurang lebih koma. Nah pada hari ketiga, di pagi hari kurang lebih jam 6-an lebih, saya tetap saat teduh pribadi dengan segala keresahan dan kebingungan. Di dalam suasana yang bingung ya, tegang gitu ya. Karena kalau orang koma kan kagak jelas ya, ini bangun lagi apa enggak dan sebagainya. Di dalam kebingungan saya sambil saat teduh, sambil terus tanya Tuhan, ada suara di telinga kiri saya. Kan saya duduk, seperti ada orang dari belakang membisikkan kata-kata ini. Hari ini juga papamu akan bersamaku di gunungku yang kudus. Yesaya 56 ayat 7. Saya langsung merinding. Tapi hati tenang luar biasa. Nah Bapak Ibu saya yang terkasih, di tengah malam itu, ya memasuki hari keempat almarhum papa koma, almarhum papa pulang ke Sang Pencipta. Nah kisah ini sangat subjektif sekali. Tidak semua akan mengalami cara seperti yang saya alami, dengar langsung dari kuping sebelah kiri, ada kata-kata seperti itu. Tapi saya belajar beriman bahwa Allah yang saya percaya melimpah dengan belas kasihan untuk almarhum papa saya. Nah melalui pengalaman ini saya diteguhkan saudari bahwa Allah yang saya baca di Alkitab, yang saya pelajari di dalam teologi ya, Allah yang satu itu memang beneran ada. Karena dia bisa ngomong ya. Jadi itu saya alami subjektif sekali. Jadi Allah bukan sekedar teori yang diterima dengan otak saja. Nah saudari, pengalaman yang saya lalui ini ternyata sinkron dengan apa yang Alkitab perlihatkan di dalam Kejadian 1. Allah itu ada. Nah saya undang Bapak Ibu membuka Kejadian 1 ya, di handphone Anda atau di manapun Alkitab Anda. Nah ada urutan bacaan, mungkin bisa dibantu urutan bacaan slide-nya dikeluarkan.
Ya, jadi ini nanti Bapak Ibu akan lihat ada bagian pria, ada bagian wanita, ada bagian saya dan seterusnya. Ya, kita akan baca dengan cara bertanggapan seperti demikian. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, mari saya undang kita bangkit berdiri untuk mohon pimpinan Tuhan. Dan saya undang Bapak Ibu, mari mengikuti saya berdoa seperti demikian. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terpujilah Engkau karena kesabaran-Mu. Engkau terus mengajarkan kami firman yang ajaib, firman yang hidup. Bahkan Sang Firman menunjukkan contohnya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau firman yang berkuasa. Engkau firman yang menguduskan. Dan kami memohon ya Roh Kudus, bantu kami fokus. Tolong kami mendengar, supaya kami siap melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama. Amin. Saudari, saya akan baca ayat 1 dan 2, kemudian saudari ikuti ayat 3 sampai 5 pria, ayat 6 sampai 8 perempuan dan seterusnya ya sampai ayat 31. Jadi pria, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan sampai ayat 31 ya, bisa diikuti di slide. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pria, perempuan, pria lagi. Empat 14 sampai 19 wanita lagi. Dua 20 sampai 23 pria lagi. Nah Allah, hendaklah berkeriap dalam air makhluk yang hidup. Hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar
dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak berkeriapan dalam air. Itu baik. Allah memberkati semua itu firman-Nya. (24 sampai 31) yang terakhir ini perempuan. Firman Allah, puncaknya saya harus bacakan Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ketujuh Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ketujuh itu Ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bagus juga ya baca Alkitab seperti ini ya. Ini mungkin bacaan yang cukup panjang nih ya, 31 ayat lebih ya. Nah Bapak Ibu, apa yang Tuhan Allah ingin kita terima dari bacaan halaman pertama Alkitab kita, Kejadian 1? Nah kita sudah tahu Allah pencipta, menciptakan segala sesuatu. Kita tahu dan kita terima hal itu. Tapi kita juga sadar banyak yang menolak fakta bahwa manusia itu banyak yang menolak bahwa seluruh hal yang kita hadapi tiap hari itu ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Bahkan manusia menjadi sombong sebab bisa menciptakan banyak hal, apalagi dengan kemajuan ipteks zaman ini. Manusia abai, manusia lupa bahwa semua kemampuan kita untuk menciptakan bersumber dari pencipta. Saudari, saat ini apa yang dibangun manusia di California, Amerika Serikat habis dilahap api. Kebakaran hutan terbesar di sepanjang sejarah Amerika, California. Adik saya tinggal persis di sebelah, ini daerah api, ini adik saya tinggal di sini. Jadi dia mesti ngungsi. Udah gitu udah boleh balik ke rumah tapi gak ada listrik 3-4 hari. Jadi sangat mencekam sekali. Nah kita mendengar dan melihat dampak kehancuran materi yang dahsyat sekali. Ya jadi kebakaran hutan adalah bencana alam. Nah penyebabnya apa? Pasti pada berdebat deh. Ya pasti pada berdebat. Gak tahu apa penyebabnya. Namun manusia yang pikirannya liberal dan sombong pasti tidak menganggap perlu bertobat. Bahkan bencana alam selalu dianggap gak ada kaitannya dengan Tuhan Sang Pencipta.
Bapak Ibu, Alkitab itu cukup sering memperlihatkan Tuhan Allah itu mengizinkan bencana alam supaya terjadi pertobatan. Air bah, Sodom dan Gomora, 10 tulah di Mesir, paceklik, kelaparan, kekeringan. Cerita rubuhnya menara di kolam Siloam di dalam cerita Injil Lukas dan sebagainya. Nah, apa yang disampaikan di dalam Kejadian 1 ini tidak kasih tahu kepada kita bagaimana caranya bumi bisa ada. Seperti yang dijelaskan di ilmu fisika, astronomi dan sebagainya. Tetapi Kejadian 1 ini pengen memberikan jawaban mengenai mengapa semua yang bisa kita terima lewat panca indera kita, mengapa semua ini ada. Nah, yang lebih penting lagi dalam Kejadian 1, sebenarnya kita diajak untuk mengenal Allah pencipta dengan lebih dekat. Jadi waktu kita membaca Kejadian 1, kita tidak boleh cuma berhenti, iya saya tahu semuanya diciptain Tuhan. Kejadian 1 lebih dari itu, saudari. Nah, ada 7 atribut Allah di dalam Kejadian 1. Jadi Bapak Ibu expect ini khotbah lebih panjang sedikit dari biasanya ya. Sabar ya Bapak Ibu ya. Ada 7 ciri karakter Allah yang dikasih tahu ke kita di dalam Alkitab. Nah, ada yang bisa kita mengerti, tapi banyak yang kita nggak bisa pahami. Selain itu ada atribut Allah yang tidak disampaikan ke kita. Nah Bapak Ibu, selama ribuan tahun setiap kali manusia mendongak ke langit, mereka bertanya, ada siapa di sana yang ngatur semua ini? Mengapa kalau kita berdiri di bumi, kita ngelihat matahari yang jalan kan? Bener gak? Kita ngelihat awan itu ya ditiup angin jalan. Tapi setelah dipelajari ternyata buminya yang berputar mengelilingi matahari. Bukan matahari yang kelilingin bumi. Nah Bapak Ibu, Kejadian 1 itu mengajak manusia menjawab, siapa yang ngatur semua ini? Siapa namanya? Seperti apa sih pengatur semesta itu? Dan menurut saya pertanyaan ini masih harus kita pertimbangkan ya, karena ini masih relevan sekali. Nah yang pertama, lewat 2 ayat pertama ya, ayat 1 dan 2, kita diajak menerima atribut atau ciri karakter Allah, yaitu Allah ada. Kedengarannya simpel nih, tetapi seringkali belum tentu kita betul-betul mempercayai bahwa Allah ada. Allah ada artinya Allah berada di luar dimensi waktu. Sebab Allah yang menciptakan waktu dan ruang. Nah kalau kita perhatikan Kejadian 1 ayat 1 dan 2, di situ ada ungkapan bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi ruang sudah ada, bumi ya. Tata surya mungkin sudah ada, cuma nggak dikasih tahu di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Yang jelas bumi sudah ada, cuma bumi belum berbentuk dan kosong. Kalau Anda mendengar istilah belum berbentuk dan kosong, ini konotasinya negatif atau positif? Belum berbentuk dan kosong, ini positif atau negatif? Boleh jawab Bapak Ibu. Kok positif atau negatif? Belum ada bentuk, udah gitu kosong. Hah? Lebih cenderung apa? Lebih cenderung negatif ya. Ya Anda bayangin dong ya, rumah yang saya bangun belum berbentuk. Masa itu positif gitu kan? Udah gitu kosong, kagak ada isinya, masa itu positif ya. Nah tapi masalahnya tidak ada terjemahan di dalam Alkitab dimanapun yang bisa menangkap istilah Ibrani. Istilah Ibrani begini bunyinya ya, jadi belum berbentuk dan kosong bunyinya begini nih, tohu vabohu. Coba ngomong 1, 2, 3. Tohu vabohu, va di situ adalah dan, ya, bukan tofu ya, tofu entah siang, ya, makan siang. Tohu vabohu. Jadi di dalam bahasa Ibrani tidak ada konotasi negatif. Nah Bapak Ibu, intinya dengan istilah itu bumi itu belum bisa jadi tempat untuk membangun kehidupan. Analogi yang dekat adalah kalau kita ngebayangin padang pasir ya, semua daerah itu padang pasir, udah itu nggak ada air. Itu tohu vabohu.
Nah, kemudian istilah lain yang diungkapkan di dalam Kejadian 1 di sini bukan cuma belum berbentuk dan kosong, tapi gelap gulita meliputi seluruh bumi. Yang kagak berbentuk, yang kosong itu. Istilah Ibrani juga susah diterjemahin. Tehom. Ya, coba ngomong lagi. Ya, jadi tehom. Nah, artinya adalah ini permukaan yang begitu dalam seperti laut dengan palung paling dalam dan paling gelap. Nanti kalau Bapak Ibu nggak percaya, silakan pulang Google palung terdalam di muka bumi. Itu nggak ada cahaya sama sekali. Dengan kata lain, kitab Kejadian itu tidak kasih tahu kita proses terbentuknya dimensi ruang. Ya, kita nggak tahu. Yang jelas sudah ada ruangnya. Yang ditunjukkan pertama adalah Allah sudah ada ketika segala kehidupan belum bisa ada. Allah berada di luar kondisi bumi. Seolah-olah Allah melihat dari atas ya semua kondisi itu, karena Allah sudah ada sejak dari awal. Dimensi ruang sudah ada, tapi kita nggak tahu. Yang diberitahu di dalam Kejadian 1 adalah dimensi waktu. Karena Tuhan berkata hari pertama, jadilah terang. Begitu terang jadi, ada dimensi waktu dimulai. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, yang menarik adalah ketika saya katakan Allah itu seolah-olah melihat dari atas, ada kalimatnya di dalam ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Nah, kenapa terjemahannya permukaan air? Kebanyakan orang-orang yang liberal sama suka mengkritik Alkitab ngomong begini, loh kok udah ada laut sih? Kok udah ada laut? Nah, itu karena kita susah sekali menerjemahkan istilah tehom. Ya, permukaan yang dalam dan gelap tadi. Tapi intinya Bapak Ibu, kalau Anda pengen tahu lebih jauh ya sekolah Alkitab aja ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, Allah ada. Itu adalah ciri karakter diri Allah yang pertama. Lalu adanya Allah sejak dari awal bukan sekedar ada, tetapi Allah ada untuk menyatakan tindakan atas kondisi bumi yang belum berbentuk, kosong, gelap. Yang pertama dijadikan terang. Itu awal dari dimensi waktu. Kemudian firman Tuhan mulai ayat 3 yang tadi Anda baca, kata-katanya adalah berfirmanlah Allah. Berarti Allah berfirman. Artinya sejak dari awal Allah sudah ngomong. Allah itu berbicara. Ada suara Allah yang mengandung misteri dan mengandung kekuatan untuk menjadikan. Nah, kalau kita baca Kejadian 1 cuma selewatnya begitu saja, kita nggak akan nangkep yang detil-detilnya. Kalau kita perhatikan dengan jeli, ada satu urutan peristiwa yang penting sekali. Ini ada di ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat 11, ayat 14, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Diulang terus. Kalau diulang-ulang penting apa enggak? Penting banget ya. Nah, ini saya perhatikan Bapak Ibu kalau KU1 lebih banyak yang senior ya. Terus ada beberapa yang muda-muda. Saya tanya yang muda-muda dulu ya, jujur ya jawab ya. Kalau orang tua kamu, engkong ama kamu ngomong diulang-ulang terus, itu artinya apa tuh? Lupa dia ya. Terus bawaannya gimana tuh? Hah? Lama-lama bete ya. Ini istri saya Ibu Lydia ngalamin ya, papa tuh kalau ngomong ulang terus gitu kan, lama-lama bete gitu kan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, pengulangan menurut orang tua ini penting, tolong didengerin, tolong kerjain. Buat kita yang muda, entar aja, soalnya papa udah ngomong itu dari minggu lalu gitu loh. Tapi masalahnya kita belum kerjain, makanya dia ngomong lagi gitu kan. Nah, tapi intinya kita tahu diulang-ulang itu penting. Urutannya seperti ini. Berfirmanlah Allah, ada suara. Udah gitu, terang jadi. Tuhan ngomong ada suara, kemudian sesuatu terjadi dan bisa dilihat. Jadi urutannya ada suara yang punya kekuatan, kemudian ada visual yang terjadi. Ya, nah urutan ini Bapak Ibu nggak boleh diputar balik nih. Ya, ini penting sekali untuk kita renungkan lebih dikit. Begini deh, saya kasih ilustrasi, cuma sorry banget ini ilustrasi bikin kita geli nih. Ya, kalau sekarang nih ya di tengah-tengah kita lagi merenungkan firman, dengar khotbah, lalu ada suara,
Apa reaksi saudari? Pasti semua isi khotbah buyar kan? Anda semua resah, ada yang tutup hidung. Nanti habis kebaktian pasti dicari tuh orang. Meskipun dia duduk mungkin di tempat multimedia yang jauh dari jemaat, tetap dicari siapa tuh tadi itu ya. Yang bikin suara yang enggak gitu kan. Mungkin kalau itu beneran terjadi, bakal di ngomongin tuh teman kita ya bertahun-tahun ya, mungkin 25 tahun lagi masih di ngomongin lagi. Iya tuh dulu pernah tuh ada tuh yang khotbah tiba-tiba ada suara gitu kan. Perhatikan ini menarik. Suara bikin orang penasaran. Ya kalau ada baunya lebih penasaran lagi kan. Suara bikin orang mencari sumbernya. Beda dengan visual. Begitu kalau misalkan di gereja ini ada satu lampu sorot dinyalain, saya langsung silok. Saya langsung akan refleks. Ya. Contoh yang di dalam Alkitab itu Saulus. Dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ada cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Saulus langsung rebah ke tanah. Efeknya beda, suara sama visual. Setelah itu baru Yesus berkata, Saulus, Saulus. Jadi Bapak Ibu, atribut Allah yang kedua ini, yaitu Allah berfirman, bersuara, berbicara, berkomunikasi sampai sekarang. Inilah atribut yang mengarahkan kita untuk punya sikap cari sumber suara itu. Allah berfirman, lalu visual ciptaan bisa disaksikan. Artinya atribut Allah yang kedua ini akan selalu mengundang kita untuk mencari. Kalau belum dapat, kita nggak akan pernah puas dalam hidup. Pada saat yang sama, ketika Allah berfirman, ada sesuatu keluar dari diri Allah. Ya analoginya balik lagi ke kita. Ketika kita bersuara, apa yang keluar dari diri kita? Ya ada nafas kita, ada bunyi yang ada makna, dan ada kuasa. Ya buat Anda para orang tua paling paham akan hal inilah, seperti contoh tadi yang saya berikan di depan. Saudara panggil anak terus menerus, dia nggak jawab karena begini. Apa reaksi Anda? Sekali masih oke, 2 kali oke, 3 kali oke, keempat kali apa yang terjadi? Diteriakin di depan kupingnya kali itu anak gitu ya. Cuma kadang-kadang orang tua juga pinter lihat anaknya. Kalau anaknya lebih galak lagi, orang tuanya malah takut. Soalnya terasi. Intinya bersuara panggil anak mencerminkan orang tua itu punya otoritas atas anak. Begitu otoritas itu nggak digubris, orang tua pasti tersinggung. Nah ini yang ingin ditampilkan dalam kisah penciptaan. Allah ada, Allah berbicara, bicaranya Allah mengandung kuasa. Jadi Allah berkuasa menjadikan dengan suaranya. Nah kebenaran ini yang membuat saya sangat terhibur sekali ketika mendengar suara lemah lembut tadi. Hari ini papamu akan bersamaku di gunungku yang kudus. Saya mempercayai itulah suara Allah yang memiliki kuasa menjadikan apa yang ia sudah ucapkan. Dan ini dikonfirmasi di dalam Yesaya 55 ayat 11, demikian firman Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi saudara-saudari, ini alasan terpenting mengapa kita perlu mengasah kepekaan mendengar suara Tuhan. Salah satu yang paling membingungkan banyak sekali orang Kristen, gimana cara dengar suara Tuhan? Nah saudara nggak boleh punya ekspektasi dengernya seperti saya dari kuping sebelah kiri. Ya itu sangat subjektif sekali. Itu nggak semua orang mengalami orientasi. Nah kalau suara adalah komponen diri Allah yang menarik kita untuk mencari sumbernya, maka kalau kita sungguh ingin belajar mendengar suara Tuhan, ya berarti kita perlu belajar cari Tuhan setiap saat. Gak ada jalan pintas. Nah, yang penting kita perlu mengerti begini. Mencari bukan berarti Tuhannya ngumpet. Mencari bukan berarti Tuhan itu sengaja kayak main tak umpet. Ya, kita cari-cari setengah mati karena dia nggak mau ditemui. Bukan itu. Mencari di sini adalah sebuah aksi berelasi. Pengen punya
persahabatan dengan Tuhan yang kita nggak bisa lihat. Dan berarti ada kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, dan Tuhan yang kita percaya sudah bersuara di dalam Alkitab yang tebalnya minta ampun ini. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, 3 atribut Allah tadi, Allah ada, Allah berfirman, Allah berkuasa. 3 atribut ini terkait dengan kita waktu kita berelasi dengan pencipta. Nah, ada seorang profesor matematika dari Inggris bernama John Lennox menegaskan bahwa perkembangan ipteks yang terjadi di muka bumi itu semua terjadi karena para ilmuwan di zaman dulu percaya adanya desainer di balik semua dinamika hidup di bumi dan yang bisa diamati di atas langit. Jadi Bapak Ibu, iman bahwa Allah ada justru lebih mendorong perkembangan teknologi. Dari mana keyakinan itu hadir? Karena mereka harus mengamati alam semesta yang kemudian dikonfirmasi lewat perkataan firman Allah di dalam Alkitab. Karena apa? Karena perkataan Allah di dalam Alkitab memang ada kuasa. Maka semuanya jadi ada sehingga bisa diteliti dan kemudian diriset oleh manusia. Nah, semua proses ini terjadi karena iman bahwa Allah ada. Iman yang seperti inilah yang memotivasi banyak ilmuwan tetap bisa menghidupi kekristenannya karena ada atribut keempat dari diri Allah di dalam Kejadian 1. Nah, sekarang lebih detail sedikit. Kalau kita simak dengan teliti ayat 3 sampai 31 yang tadi kita ganti-gantian baca, kita mendapati bahwa Allah itu punya sistematika di dalam proses menciptakan segala sesuatu. Tapi sistematikanya ini sedikit membingungkan. Contoh, kalau saudara-saudara perhatikan bacaan tadi, terang di hari pertama. Lalu benda penerang hari keberapa? Keempat. Kenapa begitu? Kita tahu ada terang dari mana? Bayangin, gak ada listrik. Tahu terang itu dari mana? Benda penerang toh? Matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Udah gitu contoh lain. Kok manusia dicipta sama dengan binatang di hari ke-6? Perhatiin deh. Binatang sama manusia, binatang darat sama manusia diciptakannya hari ke-6 sama persis. Berarti ada di Kejadian 2, nanti Anda baca. Binatang diciptakan dari tanah, manusia diciptakan dari tanah. Makanya gak heran, ada manusia kayak binatang. Bener gak? Kalau kita dulu zaman SMP tuh gitu ya, bercanda-bercanda sama temen-temen kan binatang semua yang keluar kan, bener gak? Tapi kita nggak suka kayak gitu kan. Jadi materi mentahnya sama, cuma manusia bedanya adalah dihembuskan nafas oleh Allah. Binatang nggak ada kayak gituan. Nah ini saya cuma bisa kasih contoh 2 karena nanti takutnya kepanjangan. Intinya proses penciptaan inilah yang menunjukkan bahwa kejadian itu bukan buku fisika, bukan buku astronomi. Kejadian adalah kitab suci yang berisi teologi atau pikiran Allah atas semesta dengan segala eksistensinya. Teologi adalah pikiran Allah di balik semua yang ada dalam semesta yang disistematikan dan kemudian ditulis oleh manusia. Nah, ditulis sebagai cerita atau riwayat langit dan bumi sekaligus sebagai puisi. Nah, Kejadian 1 adalah cerita sekaligus puisi yang isinya pikiran Allah untuk kasih tahu kita mengapa seluruh semesta diceritakan dengan bumi sebagai pusatnya. Padahal bumi bukan pusat semesta. Nah, ketika kita coba teliti baik-baik, ternyata Allah bekerja melalui patrun. Ada pola yang kita perlu perhatikan. Oke, saya sebutin lagi hari 1 sampai 6 dengan sangat cepat. Coba jemaat bisa nangkep gak? Apa sih patrun yang Tuhan pengen tunjukkan? Siap ya? Hari pertama terang. Hari keempat benda penerang. Hari kedua apa? Cakrawala, artinya air di atas sama air di bawah dipisahin. Air di atas, Tuhan kasih nama langit. Hari ke-5 apa? Binatang di udara, ngisi langit. Terus binatang di air, ngisi air. Kemudian hari ketiga apa? Daratan muncul, udah gitu tumbuh-tumbuhan. Hari ke-6 apa?
manusia sama binatang di darat. Ada urutan ya. Hari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi pada saat yang sama ada yang paralel. Hari 1 urusan terang, hari 4 benda penerangnya. Hari 2 air di atas disebut langit, air di bawah. Gak ada daratan nih. Tapi hari kelima ngisi dengan binatang udara, dengan binatang air. Kemudian hari ke-3 ada daratan. Udah gitu ada tumbuhan. Hari ke-6 diisi lagi. Ada binatang darat, ternak dan sebagainya, plus manusia. Jadi ada yang urutan kronologi, tapi juga ada yang paralel. Ya, itu pattern yang Tuhan mau tunjukkan. Nah, dari pattern ini Tuhan pengen kasih tahu kita apa sih? Bisa tebak gak? Ella nggak boleh jawab. Pak Yunus nggak boleh jawab. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi juga paralel. Ingat masalah di ayat 2, buminya belum apa tadi? Belum berbentuk, kosong dan gelap. Apa yang diatasi oleh Tuhan yang pertama? Hari pertama ciptain apa? Terang. Buat apa? Ngatasi gelap. Udah gitu buminya belum berbentuk. Tuhan kasih outline. Ada langit, ada air di bawah. Berarti dikasih bentuk. Udah gitu di hari kelima apa? Diisi. Ya, masalahnya apa tadi? Belum berbentuk sama kosong. Dengan kata lain, saudari, ini atribut Allah yang keempat. Allah yang kita percaya dalam Alkitab ini, Allah selalu memberikan solusi. Allah pemberi solusi, itu atribut keempat. Ya, jadi Bapak Ibu saya terkasih, bumi yang tadinya nggak ada bentuk dan kosong, akhirnya jadi ada bentuk dan diisi. Bumi yang tadinya gelap, kemudian dikasih terang sama Tuhan, dan supaya memelihara terang itu, ditaruhlah benda penerang. Jadilah ada musim, ada tahun, ada hari dan sebagainya. Jadi Allah pemberi solusi. Itu karakter Allah yang patut kita imani. Dengan kata lain, Allah tidak akan membiarkan masalah hidup kita mengacaukan kita, anak-anaknya yang sungguh mau taat karena mengasihi Allah. Allah pasti berikan solusi atas segala macam isu yang kita hadapi dalam hidup. Yang jadi misteri adalah kapan solusinya datang. Yang jadi misteri dan selalu jadi keraguan adalah solusinya kadang-kadang kagak cocok dengan yang kita bayangin. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, atribut Allah kita tahu, tapi ada sisi yang kita nggak tahu. Ada misterinya. Yang jelas atribut Allah pemberi solusi terus disingkapkan di sepanjang sejarah kemanusiaan, dan puncaknya adalah kayu salib. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu punya gereja kecil tapi salibnya gede banget. Kalau lupa sih agak kebangetan ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, masalah yang menghancurkan manusia dan ciptaan adalah pelanggaran dan dosa. Upah dosa adalah maut, mati. Kematian mengembalikan kegelapan yang sebelumnya ada di awal eksistensi bumi. Jadi kematian itu bikin gelap masuk lagi. Tapi Allah tidak cuekin semua itu. Allah pemberi solusi dengan menjadi sama dengan manusia dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah terang dunia. Semoga Anda bisa melihat koneksinya nih, Kejadian 1 dengan kata-kata Tuhan Yesus, akulah terang dunia. Jadi solusi harus dimulai dengan kehadiran terang dunia dalam hidup kita. Tanpa terang dunia, maka kegelapan akan terus menguasai. Tanpa terang dunia yang betul-betul terang, solusi yang kita pikir dapat itu solusi sementara semua. Jadi saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun 2025 ini jangan sampai Anda salah cari sumber solusi. Sebab tanpa ada terang menyoroti masalah yang bawa gelap dalam hidup, kita nggak bisa mendiagnosa masalah hidup kita tuh sebenarnya apa sih? Kalau nggak ada terang yang sejati, kita nggak bisa diagnosa. Kalau nggak bisa diagnosa, bagaimana ngobatin masalah hidup kita?
Jadi solusi dari terang artificial di dunia ini akan selalu sementara. Ada satu contoh yang gamblang sekali mengenai kebenaran ini. Nanti Bapak Ibu bisa pulang lihat kesaksiannya di YouTube. Bapak Jonathan Tan. Ada yang pernah dengar gak nama ini? Gak pernah ya? Antara usia 18 sampai 20 tahun, Bapak Jonathan Tan menganggap dirinya salah badan. Dia berantem sama papanya. Ya biasa keluarga Tionghoa, anak laki ada yang gak bener dibawa ke dukun. Ya, kias. Ya, ada tumbal apa saya nggak tahu. Ya, akibatnya karena berantem, udah dia nggak mau sekolah, dia nggak mau terusin SMA. Dia buka salon, dia berjuang sendiri, berhasil salon. Akhirnya karena punya duit, dia ke Thailand, dia operasi kelamin, pasang payudara, menjadi wanita secara hukum. Dilahirkan pria, tapi kemudian jadi wanita. Kemudian dia hidup sebagai wanita 40 tahun lebih. Sampai satu hari ada satu peristiwa dia lagi ikut terlibat pelayanan doa syafaat. Dia pernah jadi Islam, kemudian jadi Kristen, menikah 3 atau 4 kali ya. Secara Kristen, secara Islam, kemudian secara Kristen lagi. Pokoknya cukup berantakan lah hidupnya. Nah di dalam pelayanan itu Roh Kudus seperti menerangi dirinya dan mengatakan, kamu tuh laki, bukan perempuan. Selama 40 tahun hidup sebagai perempuan ternyata tidak menyelesaikan masalah identitasnya sejak dia remaja. Dia merasa dia salah badan. Nah semuanya berubah ketika terang dunia menembus seluruh batinnya dan nyorot ke dia. Kamu itu waktu keluar dari perut mamamu laki. Pada saat itu dia bertobat. Kemudian dia lewatin masa yang susah sekali untuk balik lagi jadi laki. Dia balik lagi ke Thailand, copotin payudaranya. Karena udah 40 tahun gak bisa 1 kali jalan, ya. Mesti 2 kali operasi bersih, kalau enggak jadi kanker dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, dia melewati masa yang susah sekali supaya KTP-nya tadi laki. Ya KTP zaman dulu kita nggak tahu kayak apalah ya. Pokoknya KTP perempuan kemudian jadi laki lagi. Kan mesti ke pengadilan, akta lahir mesti berubah, KTP berubah, paspor berubah, semua urusan dokumen setengah mati kita tahu. Apalagi buat kita orang Tionghoa. Ya urusan dokumen kan dulu kita juga kita dipersulit sama pemerintah kita. Nah Bapak Ibu, tapi terang dunia Yesus Kristus jadi solusi permanen. Itu luar biasa sekali. Dan ini satu-satunya kesaksian kayak begini di Indonesia yang berani ngomong keluar. Makanya Anda bisa lihat kesaksiannya di GMCC Podcast. Dengan kata lain, beliau dituntun Roh Kudus sampai pada keyakinan iman bahwa dia dilahirkan sebagai pria dan ada tujuan. Ada makna kenapa dia dilahirkan sebagai pria. Dan ini bukan kebetulan, bukan kecelakaan. Meski manusia mungkin berpikir dia itu memang seperti perempuan. Karena suaranya seperti perempuan. Dan waktu jadi perempuan memang cantik Bapak Ibu. Ya, saya ngomong ke istri gak ya kalau dia cantik ya. Tadi ngomelin gitu ya. Cuma begitu tahu, ternyata laki. Kaget juga gitu kan. Nah jadi meskipun manusia berpikir kayak apa, tapi Allah menjadikan dia pertama sebagai laki-laki. Jadi Allah pencipta menjadikan tiap komponen ciptaan termasuk kita manusia dengan tujuan dan makna yang jelas. Ini diperlihatkan waktu Allah memberikan penilaian atas hasil ciptaan kan baik. Lalu yang terakhir sungguh amat baik. Kemudian Allah memisahkan, terang dipisah dari gelap, air di atas dipisah dengan air di bawah dan seterusnya. Lalu Allah memberi nama. Nah, untuk apa tindakan ini? Ya, Allah menilai ciptaan, Allah kemudian memberikan memisahkan dan kemudian Allah memberi nama. Tujuannya adalah Allah mau menegaskan waktu menilai baik itu artinya beautiful, bukan morally good. Ya, tapi artinya beautiful. Udah diciptakan, oh ya ini proporsionalnya baik ya. Kalau Anda adalah interior designer, Anda ngerti proporsi yang beautiful itu kayak apa. Ya, jadi Bapak Ibu, tiap komponen alam yang diciptakan Allah memiliki makna dan identitas yang jelas. Jadi tindakan Allah memisah, ya langit
sama laut, kemudian terang gelap dan seterusnya. Tindakan Allah memisah ini memiliki arti bahwa Allah memberi makna unik atas semua ciptaan. Allah sengaja ciptain manusia, laki-laki dan perempuan. Ini dipisahkan, laki sama perempuan beda, jangan dicampur aduk. Ada maknanya, ada tujuannya. Tidak ada yang tidak memiliki tujuan atau makna. Dan inilah atribut kelima. Allah memberi makna atas seluruh hal yang diciptakan, termasuk kita manusia. Tidak ada satupun yang diadakan Allah yang sifatnya kebetulan atau kecelakaan. Meskipun kita melihat kok begini dia lahir. Seperti contoh Nick Vujicic. Lahir gak ada tangan, gak ada kaki. Kok ada sih orang yang dilahirkan kayak begitu? Ada anak-anak yang dilahirkan di dalam pasangan suami istri pernikahan yang Down syndrome. Kok ada sih yang Down syndrome? Ada satu jemaat kami yang anaknya begitu. Dan waktu itu dia bukan di Indonesia. Dia lagi sekolah di luar negeri. Anaknya lahir di luar negeri tapi Down syndrome, kayak sayur. Ngiler terus tiap hari. Apa maknanya? Nah Bapak Ibu saudara terkasih, di dalam mata Tuhan, kalau Tuhan izinkan sebuah kehidupan hadir di bumi, Tuhan pasti akan lakukan sesuatu untuk memberi makna. Nah, banyak kelahiran, banyak hal-hal yang tidak sempurna karena dunia kita sudah hancur dengan dosa. Saya baru dikirimin sama teman saya yang mengatakan bahwa di Amerika itu orang kan makan babi juga suka di Amerika ya. Tapi paha babinya itu dibikinnya di lab. Bukan dari ternak babi. Jadi terjadi apa? Rekayasa genetik supaya bisa cuma keluarin paha babi. Ini sudah ada di muka bumi kita. Ya. Kadang-kadang saya juga bertanya-tanya, suka bercanda gitu ya, karena di STTRI kan tiap hari makan tuh ada kecoa tuh, ya. Ada tujuannya, ada makna dia di sini, ya. Apa? Di STTRI tiap hari makan ayam. Kadang-kadang saya mikir kok ayam nggak habis-habis ya. Terus ternyata saya baru tahu ada juga ayam yang disuntik kemudian ya kayak cloning seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, meskipun dunia sudah rusak, tapi setiap kehidupan yang tetap hadir di muka bumi, Tuhan tetap punya makna atau tujuan. Pertanyaannya, kok bisa begitu? Mengapa tetap bisa ada makna? Meskipun di kacamata kita, kok begitu? Kok cacat lahirnya dan sebagainya? Nah Bapak Ibu, jawabannya ini, meskipun dosa merambat dan merusak, manusia tetap segambar dan serupa Allah. Allah terus mengerjakan karyanya supaya manusia sadar bahwa hidupnya tetap ada makna. Nah penciptaan manusia itu memperlihatkan atribut Allah yang keenam. Ya ungkapan di ayat 26 yang tadi kita baca, marilah kita ya menciptakan manusia dalam gambar dan rupa kita. Jadi di sini menunjukkan bahwa Allah itu satu sekaligus majemuk. Nah, ada indikasi dalam diri Allah adalah diri yang saling memiliki relasi di dalam dirinya sendiri. Nah, ini yang paling membingungkan di dalam doktrin Kristen dan tidak ada di dalam kepercayaan lainnya. Iman Kristen mengenal Allah sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah yang mendasari mengapa Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan supaya ada relasi. Karena di dalam diri Allah terjadi relasi. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, Allah ingin manusia hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesama, untuk pasangan, untuk ciptaan. Nah, keyakinan kuat atas doktrin Allah Tritunggal sangat penting bagi kita. Karena Allah selalu bertindak demi memproteksi relasi kudus di dalam dirinya. Nah, saya tahu ini bagian yang bakal lewat di atas kepala kita semua nih. Ya, apa maksudnya? Nah, kalau Allah mengutus Yesus Kristus hanya demi manusia dan ciptaan, maka semua karya Allah seolah-olah bergantung sama respons manusia.
Kalau manusia bertobat, maka Allah senang. Kalau manusia nggak bertobat, aduh Allah gagal. Enggak, saudara kasih. Allah mengutus Yesus Kristus menjadi sama dengan manusia adalah demi kekudusan dirinya. Jadi bukan semata-mata bergantung sama manusia yang sudah berdosa. Karena kekudusan Allah tidak bisa dinegosiasi, maka Allah lakukan segala macam karya intervensi supaya seluruh ciptaan kembali seperti maksudnya yang semula. Tidak ada dosa, tidak ada kerusakan, tidak ada cacat, tidak ada air mata, tidak ada derita, tidak ada kematian. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, Allah akan lakukan semua karya intervensi sesuai dengan waktunya. Atribut Allah ke-6 itu menuntun kita kepada yang terakhir, Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 yang tadi saya baca. Jadi seluruh kisah penciptaan selesai di 3 ayat ini. Ya, karena kan penciptaan itu 7 hari, bukan 6 hari Bapak Ibu. Menurut saya, klimaks ciptaan bukan kita manusia. Klimaks ciptaan itu adalah hari ke-7. Karena di hari ke-7 Allah berhenti lalu memberkati dan menguduskan hari ke-7. Makanya ini atribut yang terakhir, Allah kudus. Nah tapi nanti Bapak Ibu coba baca baik-baik, teliti sekali lagi. Hari 1 ada jadilah petang jadilah pagi. Hari 2 jadilah petang jadilah pagi. Hari 3 sampai 6 ada jadilah petang jadilah pagi. Hari ke-7 gak ada. Hari ke-7 tidak ada jadilah petang jadilah pagi. Kenapa begitu? Ya kalau ada yang diulang di Alkitab, kemudian ada satu yang kagak diulang, kita mesti tanya kenapa gak diulang. Nah Bapak Ibu saya yang terkasih, ini satu hal yang luar biasa sekali. Jadi Allah yang kudus artinya jangan kita menduakan Allah. Kita ke gereja tapi di rumah masih sembahyang tepekong. Kita ke gereja tapi masih ke Gunung Kawi cari orang pinter. Kita ke gereja tapi kalau sakit cari segala macam alternatif, ya orang yang katanya bisa jampe-jampe dan kemudian ngobatin sembuh, dia datengin juga. Allah nggak bisa diduakan. Itu artinya Allah kudus. Arti kudus itu dikhususkan, dibedakan dari yang lain. Dan Allah kudus tidak ada kerangka jadilah petang jadilah pagi. Artinya apa? Atribut yang ke-7 ini sifatnya kekal. Allah kudus dari dulu sekarang sampai selamanya. Jadi kita nggak bisa mencoba untuk cari ngeles sana sini supaya kita menghindar dari Allah yang kudus, nggak bisa. Jadi jangan memperlakukan Allah dengan sembarangan. Nah Bapak Ibu jangan memperlakukan Allah dengan sembrono. Yang jemaat perlu terima adalah Allah kudus terkait dengan tindakan Allah. Dia berhenti di hari ke-7. Nah berhenti di sini apakah Allah tidur ya? Nah saya kira enggak tidur. Ini yang kebanyakan disalah mengerti ya. Allah berhenti dari pekerjaan penciptaan bukan berarti dia healing dulu, ya, vacationing dulu, ya, dan sebagainya. Ia berhenti dari seluruh pekerjaan penciptaan artinya adalah Allah mengundang manusia untuk menikmati seluruh karya Allah. Coba ingat, tadi manusia dicipta di hari ke-6. Yang dicipta siapa duluan? Laki-laki diciptain duluan. Apakah langsung perempuan diciptakan? Enggak, ada jarak waktunya. Tuhan ciptain laki, kemudian ada sesuatu yang terjadi, nanti Anda baca Kejadian 2, udah gitu baru diciptain perempuan. Ini semuanya di hari ke-6. Kalau kita mau pikir kayak anak kecil, sederhana banget gitu ya. Jadi Adam sama Hawa itu berduaan melek mata hidup di hari pertama di hari keberapa? Hah? Adam Hawa melek mata berduaan nih sebagai suami istri. Hari pertama hidup mereka di hari berapa jatuhnya? Hari ke-7. Hari ke-7. Ya tentu kita bisa berdebat. Enggak kok hari ke-6 kok Pak. Enggak, saya bilang hari ke-7. Ya Anda mau mengatakan hari ke-6 di ujung hari. Oke lah. Tapi menjelang hari ke-7 kan. Intinya hari ke-7
Manusia itu benar-benar mengalami seluruh ciptaan di mana Allah berhenti. Allah ngajak manusia, nih lihat nih seluruh ciptaan ini untuk kamu. Seluruh ciptaan dibuat oleh Allah supaya manusia bisa hidup dan berkembang di bumi. Makanya tugasnya adalah beranak cucu dan berkembang biaklah, ya. Nah, Bapak Ibu, kita di Asia harus berkembang biak sebanyak mungkin. Jangan seperti negara Eropa, Jepang. Jepang itu mengalami kesulitan karena populasinya menua. Cina kesulitan karena pernah ada anak satu saja. Begitu keluarga lahirin anak perempuan dibuang. Mindset orang Chinese tuh ngaco sekali, ya. Jadi kalau anak laki dipelihara, kalau anak perempuan dibuang sama dia, gitu loh. Nah, sekarang Cina ekonominya lagi pelan-pelan hancur nih. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, beranak cucu lah, berkembang biaklah yang banyak gitu kan. Kalau saya sih udah lewat, udah expired kami berdua gitu kan, susah gitu loh. Nah, intinya Bapak Ibu saudara kasih, berhenti adalah sebuah undangan. Jadi berhenti itu istilahnya adalah sabat. Oleh karena itu kita diajak untuk melakukan sabat, mempraktekkan sabat. Destiny pertama dan terutama ketika manusia dapat hidup adalah berhenti bersama Allah untuk menikmati ciptaan yang diberkati dan dikuduskan Allah. Bagi kita yang bekerja dan berusaha, kebenaran ini sangat-sangat penting. Berhenti, istirahat atau praktekkan sabat bukan cari hiburan, bukan mengejar hedonisme duniawi. Praktek sabat adalah menikmati Allah yang kudus, yang sudah berkarya dalam pekerjaan usaha kita dan dalam seluruh hidup kita. Jadi itu 7 atribut Allah yang Tuhan berikan buat kita. Nah, sekali lagi memang ini agak panjang karena saya diberikan teksnya juga lumayan panjang, ya. Jadi Bapak Ibu, biarlah ini menjadi 7 aspek yang coba terus dipertimbangkan di dalam seminggu ke depan. Allah itu ada. Tapi Allah bukan sekedar ada. Allah itu berkomunikasi terus sama kita. Kemudian Allah berkomunikasi dengan penuh kuasa. Kemudian Allah itu pemberi solusi hidup. Jadi jangan salah cari sumber solusi. Yang kemudian berikutnya adalah Allah memberi makna hidup. Kalau Anda masih terus menanyakan kenapa saya hidup begini, begitu dan sebagainya, kembali kepada sumber solusinya. Kemudian Allah satu dan majemuk menjadi sebuah misteri. Kalau kita bisa mengerti Allah seluruhnya, maka kitalah Allah. Yang terakhir, Allah kudus. Semoga firman Tuhan ini boleh menolong kita betul-betul semakin mengasihi Tuhan dan menghargai apa yang Tuhan berikan dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita datang ke hadapan Tuhan secara pribadi. Silakan Bapak Ibu berdoa dan mencoba di dalam beberapa detik ke depan memproses, merespons satu aspek karakter Allah yang disediakan di dalam Kejadian 1. Sebanyak 7 atribut Allah tadi. Silakan berdoa secara pribadi. Kemudian saya akan tutup dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang panjang sabar, penuh kasih yang melimpah, dan tidak pernah berhenti memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kami mengenal Engkau lebih dalam lagi dan menghidupi pengenalan itu di dalam seluruh keseharian kami bekerja, berusaha, membangun keluarga, dan melakukan seluruh aktivitas hidup kami. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau tolong kami supaya ketika kami menjalani hidup, kami betul-betul mencari sumber yang sesungguhnya. Sumber yang punya kuasa, yaitu Engkau sendiri. Dan kami takjub karena Engkau memberikan contoh bagaimana hidup seperti itu. Dan kami percaya ini bukan sesuatu yang mustahil. Karena Engkau memberikan Roh Kudus buat setiap kami yang sungguh percaya di dalam iman akan karya Kristus. Mampukan kami untuk melakukan apa yang Kau pesankan. Karena kami masih ada di awal tahun, menjalani seluruh 2025 di dalam iman, di dalam ketaatan, di dalam kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa.
Amin.